Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anda semuanya? Semoga kita berada dalam keadaan sehat walafiat, berada di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Bertemu kita kembali pada mata pelajaran PPKN untuk kelas 9. Baik, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, baiklah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip kedaulatan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah pembelajaran ini Anda diharapkan dapat mengidentifikasi prinsip-prinsip kedaulatan. Apakah Anda sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, mari kita saksikan video berikut ini. Baik Anda semuanya, adapun judul materi kita pada hari ini adalah Prinsip-prinsip Kedaulatan Negara Republik Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah pembelajaran ini Anda diharapkan dapat mengidentifikasi prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Bagaimanakah prinsip kedaulatan negara itu tersebut? Pada dasarnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI menganut teori kedaulatan rakyat dan teori kedaulatan hukum, sehingga jelaslah bahwa negara Indonesia menganut paham demokrasi. Dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia, ada 3 landasan hukum yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, landasan ideal, yaitu Pancasila, terutama sila keempat. Yang kedua, landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terutama alinea keempat, dan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, yaitu landasan operasional, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Kemudian dalam pelaksanaan prinsip kedaulatan negara RI tersebut ada 5 prinsip yang perlu kita ketahui. Yang pertama, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Itu yang terdapat dalam pasal 1 ayat 1. Kemudian kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ini terdapat dalam pasal 1 ayat 2. Yang ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Ini terdapat dalam pasal 1 ayat 3. Yang keempat, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang terakhir, yang kelima, yaitu MPR hanya dapat memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Kalau kita lihat bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia itu, ada 2 cara. Yang pertama, yaitu demokrasi secara langsung. Maksudnya, rakyat langsung memilih pemimpinnya. Contoh pelaksanaan demokrasi langsung ini, yaitu seperti pemilihan calon presiden dan wakil presiden, pilkada atau pemilihan kepala daerah, dan pemilihan kepala desa. Sedangkan yang kedua, demokrasi tidak langsung.
atau disebut juga dengan demokrasi perwakilan. Maksudnya, rakyat tidak langsung memilih pemimpinnya, tetapi hanya memilih wakilnya yang akan duduk di lembaga perwakilan. Contoh pelaksanaan demokrasi langsung ini yaitu pemilihan lembaga perwakilan rakyat seperti MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang dikenal dengan itu lembaga legislatif. Baik Ananda, supaya lebih mantapnya dan jelasnya materi ini, sekarang kita adakan latihan. Silakan kamu kerjakan soal latihan ini di Gaskol. Terima kasih, selamat bekerja. Bagaimana Ananda semua? Apakah sudah paham dengan apa yang Bapak sampaikan tadi? Kalau sudah paham, semoga bermanfaat bagi Ananda semuanya untuk memahami materi pembelajaran di sekolah. Teruslah belajar biar ilmunya bertambah. Untuk video kali ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Marilah kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.